Beberapa warung di atas gunung dan juga beberapa pendaki mengaku masih sering melihat Rio. Bahkan ada yang bilang Rio terlihat berbaur dengan pendaki lain saat kondisi ramai. Dan yang lebih bikin shock, ada yang bilang dia terlihat menggandeng anak kecil. Halo teman-teman, Assalamualaikum. Terima kasih karena kalian sudah mampir di video ini. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungannya, dan semoga dimudahkan segala urusan kalian ya. Amin. Oke teman-teman, seperti biasa, hari ini aku mau nemenin kalian dengan satu cerita. Satu kisah nyata yang sampai detik ini, jujur aja masih menyimpan banyak banget misteri. Kasus ini terjadi di salah satu gunung paling sakral di tanah Jawa, yaitu Gunung Lawu, yang menimpa seorang pemuda bernama Rio. Sebelumnya penting untuk dicatat ya teman-teman, kisah yang akan aku sampaikan ini adalah kisah nyata yang telah disamarkan identitasnya demi menghormati privasi pihak-pihak terkait. Namun, alur dan inti kejadiannya diambil dari peristiwa yang benar-benar terjadi, termasuk nama seorang pemuda tadi sudah aku samarkan ya. Jadi, kisah tragis ini bermula di penghujung tahun 2018, tepatnya pada malam pergantian tahun 2018 menuju 2019. Suasana memang waktu itu lagi hit-hitnya ya teman-teman. Semua orang sibuk bikin rencana mau kemana, kumpul sama siapa. Nah, seorang pemuda ini yang bernama Rio, dia juga punya rencana. Rencananya nggak main-main. Dia mau ngerayain malam pergantian tahun di puncak salah satu gunung paling melegenda di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Gunung Lawu. Rio ini sebenarnya bukan pendaki pemula banget teman-teman. Dia udah pernah beberapa kali naik gunung. Dan kali ini dia nggak sendiri. Dia ditemani 6 orang temannya. Total jadi 7 orang dalam satu rombongan. Nah, mereka memutuskan untuk mendaki via jalur Candi Ceto. Jalur yang katanya sih lebih pandai tapi jaraknya lumayan jauh ya. Mereka memulai pendakian di malam tahun baru itu dengan semangat yang membara. Kalian bisa bayangin dong teman-teman ya, suasana pendakian malam hari, dinginnya menusuk tulang tapi diselimuti aura antusiasme menuju puncak. Rombongan Rio ini berencana untuk flying camp atau ngecamp dadakan di pos 5 Bulak Peperangan. Setelah sampai di sana dan mendirikan tenda, mereka beristirahat, bersiap untuk summit attack keesokan harinya. Nah, ini dia nih, tanggal 1 Januari 2019, hari pergantian tahun. Pagi harinya, rombongan Rio melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tapi ternyata gak semua teman Rio ikut langsung ke puncak. Ada 2 temannya yang pamit duluan sekitar jam 9 pagi. Kemudian sekitar jam 9.30 pagi, Rio dan satu temannya yang lain, mereka berdua juga memutuskan untuk menyusul ke puncak. Disinilah misteri itu menyelimuti. Puncak Lawu saat itu pasti rame banget ya teman-teman, karena memang lagi momen tahun baru. Banyak pendaki lain yang juga berdesak-desakan ini ingin menikmati sunrise pertama di tahun yang baru. Nah, saking ramainya, teman-teman Rio ini nggak menyadari kalau Rio itu udah terpisah dari rombongan. Mereka pikir Rio mungkin udah duluan atau lagi di belakang. Mereka baru bener-bener ngeh kalau Rio itu nggak ada ketika mereka semua udah sampai di bawah, di warung legendaris Mbok Yem. Kalian tahu kan, warung Mbok Yem ini kayak jadi base camp unofficial para pendaki Lawu. Di situ, semua rombongan biasanya ngumpul lagi setelah turun dari puncak. Tapi kali ini, Rio nggak ada. Hanya 6 temannya yang berkumpul. Panik dong mereka. Akhirnya teman-temannya langsung balik lagi ke area sekitar Argo Dalem dan nanya-nanya ke pendaki lain. Lihat Rio nggak? Ciri-cirinya gini, 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 gini. Tapi nihil, nggak ada yang lihat Rio. Mereka bahkan sempat balik lagi ke pos 5 Bulak Peperangan, tempat mereka flying camp. Berharap Rio mungkin balik ke tenda, tapi lagi-lagi Rio nggak muncul. Akhirnya, mereka memutuskan untuk turun dan langsung melaporkan hilangnya Rio ke pihak base camp Candi Ceto. Saat itu, dari 7 orang yang naik, hanya Rio satu-satunya yang belum turun. Mendapat laporan ini, tim SAR gabungan dari berbagai elemen langsung bergerak, teman-teman. Mereka melakukan pencarian besar-besaran. Kalian bisa bayangin ya, tim SAR yang profesional berpengalaman ini turun langsung nyisir setiap sudut Gunung Lawu. Mereka menyisir area puncak, Pasar Dieng, Kayangan, Warung Boyem, Puncak Tiling, sampai Sendang Derajat. Tapi hari demi hari berlalu, tidak ada jejak Rio sama sekali. Gak ada clue apapun, gak ada barang bawaan Rio yang ditemukan. Bahkan sampai kaos biru yang dia pakai, sarung yang dia selempangkan, atau botol air minum kecilnya, pokoknya semuanya nihil. Seolah-olah Rio ini lenyap di telan bumi. Keluarga Rio tentu aja nggak tinggal diam. Mereka datang dari kota asalnya dan ikut turun langsung dalam pencarian.
Berbagai upaya dilakukan, bahkan sampai melibatkan paranormal dan anak indigo. Mungkin kalian mikir, duh kok bisa ya, ini kan udah modern. Tapi ya gimana teman-teman, dalam situasi putus asa seperti ini, segala cara pasti dicoba ya kan. Paranormal ini sempat memberikan petunjuk-petunjuk, tapi sayangnya nggak ada satupun yang valid. Nah, yang paling bikin merinding dan jadi kejanggalan utama dalam kasus ini adalah adanya beberapa kesaksian dari orang-orang. Beberapa warung di atas gunung dan juga beberapa pendaki mengaku masih sering melihat Rio. Bahkan ada yang bilang Rio terlihat berbaur dengan pendaki lain saat kondisi ramai. Dan yang lebih bikin shock, ada yang bilang dia terlihat menggandeng anak kecil. Coba deh kalian bayangin teman-teman. Satu sisi Rio dinyatakan hilang, dicari-cari nggak ketemu. Di sisi lain ada orang-orang yang melihat dia berkeliaran di gunung. Ini kan jadi bikin ngeri ya. Apakah ini ilusi? Ponsel Rio sendiri saat itu dipegang oleh temennya, jadi nggak bisa dilacak. Tapi dari ponsel itu ditemukan satu fakta penting. Ada foto terakhir Rio yang diambil sekitar pukul 11.20 atau 11.50 siang, tepat di bawah area yang dinamakan Pasar Dieng atau Pasar Setan. Nah, daerah ini memang dikenal sebagai tempat yang auranya beda. Kadang suka muncul kabut secara tiba-tiba. Apakah ini jadi petunjuk atau hanya kebetulan? Pencarian besar-besaran yang dilakukan oleh tim SAR akhirnya harus dihentikan setelah batas waktu yang ditentukan. Kasus hilangnya Rio ini bahkan disebut sebagai operasi gagal pertama Basarnas di wilayah tersebut selama beberapa tahun terakhir. Bayangin teman-teman, seprofesional Basarnas, mereka sampai nggak bisa menemukan jejak Rio. Dan sampai detik ini, pemuda itu belum ditemukan. Dia masih dinyatakan hilang. Kasusnya masih menjadi misteri. Apa yang sebenarnya terjadi pada Rio di Gunung Lawu? Apakah dia tersesat dan jatuh ke jurang yang tak terjamah? Atau ada hal lain yang di luar nalar kita? Wallahu alam. Kita sebagai manusia memang nggak bisa tahu semua rahasia alam ya teman-teman. Tapi dari kasus ini kita bisa belajar banyak pentingnya untuk selalu berhati-hati saat mendaki gunung. Selalu jaga kelompok dan jangan pernah meremehkan alam. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini teman-teman? Apakah kalian punya teori sendiri? Atau mungkin ada di antara kalian yang pernah mendaki Lawu dan punya pengalaman unik? Coba sharing di kolom komentar ya. Dan aku ucapkan terima kasih banyak udah nemenin aku hari ini. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu jaga diri, jaga kesehatan, dan terus berbuat baik ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.